Bab 2517 Pertarungan Roh Esensi. Sintesis keempat api telah mencapai suhu yang sangat mengerikan. Sekarang setelah nyala api lain menyatu ke dalam bola api raksasa, bola api tersebut mengalami perubahan kualitatif dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Cepat kabur. Mata Lai Xuan melebar saat dia tiba-tiba meraung. Sintesis empat api bukanlah ancaman baginya. Tapi sekarang, bahkan dia harus melepaskan kekuatan penuhnya untuk bertahan melawan sintesis lima api. Jika itu yang terjadi padanya, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada orang lain. Advertisement. Lai Xuan adalah dewa sempurna yang bereinkarnasi dari kerajaan abadi Yan Yang. Tentu saja, dia tidak ingin banyak pangeran yang hadir mati di sini. Pangeran Feng, Pangeran Yu, dan yang lainnya memiliki wawasan tentang dao api dan dapat merasakan betapa menakutkannya keterampilan rahasia Suzimo. Sekarang setelah mereka mendengar peringatan Lai Xuan, beberapa dari mereka menghancurkan jimat teleportasi mereka tanpa ragu-ragu. Itu adalah masalah kecil jika mereka tidak bisa mendapatkan Spirit Cloud Cell. Namun, akan sangat terlambat untuk menyesal jika budidaya mereka lumpuh atau mati karenanya. Saudara Zong, aku. Putri Yuyan masih ragu-ragu dan bertanya dengan transmisi suara secara naluriah. Melarikan diri. Zong Feiyu tidak menyia-nyiakan nafasnya dan hanya mengucapkan sepatah kata pun. Penilaiannya sama dengan Lai Xuan. Di antara para kultivator yang hadir, dia, Yue Hai, dan Lai Xuan mungkin adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan keterampilan rahasia itu, tidak ada orang lain yang akan selamat. Advertisement. Beberapa pembudidaya merasakan bahwa situasinya buruk dan tidak berani ragu ketika mereka mendengar pengingat Lai Xuan, mundur dari medan perang Asura satu demi satu. Namun, beberapa petani memendam harapan. Pada saat api Pancadi Dao Suzimo meledak di tengah kerumunan dan api menyebar ke segala arah, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Beberapa orang penggarap yang berada di pusat api Pancadi Dao langsung terbakar dan menguap. Roh esensi dan tubuh mereka dihancurkan tanpa ada abu yang tersisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Zong Feiyu, Lai Xuan dan Yue Hai melepaskan fenomena garis darah mereka pada saat yang sama untuk bertahan melawan api Pancadi Dao. Fenomena-fenomena garis darah Zong Feiyu sebenarnya memunculkan hantu manusia raksasa yang menjulang tinggi ke langit dan memandang rendah semua makhluk hidup, melindunginya di dalam lautan api. Lautan biru tua muncul di sekitar Yue Hai, mengaduk-aduk gelombang pasang untuk bertahan melawan api di sekitarnya. Lai Xuan berdiri di lautan api dengan rising Nine Suns di belakangnya. Namun pada saat itu, matanya terpejam dan ia bermandikan api Pancadi Dao. 9 terik matahari menjadi semakin panas, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Zong Feiyu dan Yue Hai saling bertukar pandang dan melepaskan fenomena garis darah mereka. Menginjak api, mereka membentuk formasi segitiga dan menyerang Suzimo. Yue Hai berteriak pelan, "Suzimo, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan setelah melepaskan keterampilan rahasia level itu secara berurutan." Menurutnya, Suzimo adalah surga abadi kelas 7. Melepaskan seni pedang pembunuh langit dan bumi bersama dengan keterampilan rahasia api pada level itu pasti berdampak besar pada roh esensinya. Advertisement. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika Suzimo adalah surga abadi kelas 6, roh esensinya sudah berada di level surga abadi kelas 9. Sekarang Suzimo telah berkultivasi menjadi surga abadi kelas 7, alam roh esensinya telah melampaui surga abadi kelas 9. Ditambah dengan peningkatan kekuatan surgawi 6 gading, meskipun kekuatan roh esensinya tidak berada di alam yang sempurna, itu sangat dekat. Kalau tidak mungkin dia bisa merasakan 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi di atas kota kuno. Suzimo, kamu pasti akan mati hari ini. Zong Feiyu telah lama menarik kembali sikap sinisnya dan memandang Suzimo sebagai lawan terkuat dalam hidupnya. Sebelumnya, alasan mengapa dia ingin membunuh Suzimo adalah untuk menyenangkan Zider Immortal Meng Yao dan mendapatkan panduan giok murni giok. Tapi sekarang, tujuan terbesarnya adalah membunuh Suzimo dan menghilangkan ancaman ini. Dia tidak berani membayangkan apakah ada orang dengan level yang sama bisa menandingi Suzimo pada saat dia berkultivasi menjadi surga abadi kelas 8 atau 9. Hah? Suzimo mencibir, jika kamu ingin membunuhku, aku akan menambahkan bahan bakar ke apinya.
Sebelum hukumannya selesai, dia mencengkeram kipas bulu Phoenix ekor 7 dengan kedua tangannya dan mengipasi api di depannya sebanyak 3 kali. Kipas bulu Phoenix ekor 7 adalah harta dharma tingkat atas dari Dao Api. Meskipun itu ditekan oleh darah jahat darah macan putih dan tidak dapat memadatkan burung Phoenix surgawi, kekuatan kipasnya masih ada. Kekuatan api pancadi Dao dinaikkan ke tingkat lain setelah meminjam kekuatan angin liar yang diciptakan oleh harta dharma Dao Api. Meneguk, meneguk. Dalam sekejap mata, laut dalam di sekitar Yuehai berubah menjadi sangat panas dan dipenuhi gelembung yang tak terhitung jumlahnya saat uap mengepul di permukaan laut. Fenomena garis darah Yuehai akan diuapkan oleh api pancadi Dao. Situasi Zhong Feiyu tidak jauh lebih baik. Hantu humanoid di belakangnya meredup secara signifikan dan sedikit bergoyang, seolah tidak mampu menahan panas api pancadi Dao dan bisa runtuh kapan saja. Jangan buang waktu bersamanya. Ayo gunakan keterampilan rahasia roh esensi kita untuk menghancurkannya. Zhong Feiyu buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Yuehai dengan kesadaran rohnya. Baiklah, Yuehai juga punya niat itu. Jika keduanya bergabung dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, mereka pasti akan mampu memberikan pukulan fatal pada Suzimo. Selama roh esensi Suzimo terkena dampaknya, keterampilan rahasia api yang dia keluarkan akan hancur dengan sendirinya. Fiuh. Glabella Yuehai bersinar dan kesadaran rohnya yang besar memadat terus-menerus. Dalam sekejap mata, sebuah gunung yang tampak kecil terbang keluar dari kesadarannya. Namun, itu berisi kekuatan kesadaran roh yang kental dan agung dan terbang menuju Suzimo. Pergi. Sinar pedang juga terbang keluar dari glabella Zhong Feiyu, tiba langsung di wajah Suzimo. Roh esensi. Suzimo memasang ekspresi tak kenal takut dan memilih untuk mengabaikan keterampilan rahasia pedang Qi yang dikeluarkan oleh Zhong Feiyu. Dia memadatkan kesadaran rohnya dan mengaktifkan keterampilan rahasia. Jika kamu ingin bertarung dengan roh esensimu, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu keterampilan rahasia roh esensi. Suzimo berteriak dan melepaskan segel Dharma Gautama terlebih dahulu. Sebuah tanda emas yang menakjubkan menghantam puncak gunung yang akan datang. Tabrakan antara keterampilan rahasia esens spirit tidak bersuara tetapi sangat berbahaya. Ekspresi Yuehai berubah drastis dan tubuhnya sedikit bergoyang. Wajahnya menjadi pucat dan dia hampir jatuh dari udara. Dia adalah orang yang dirugikan dalam pertarungan antara keterampilan rahasia roh esensi dan roh esensinya menerima kejutan yang cukup besar. Alam roh esensi orang ini bahkan lebih tinggi dari milikku. Yuehai memasang ekspresi ngeri. Selain itu, kekuatan keterampilan rahasia roh esensi Suzimo di biara-biara Buddha juga sangat mengejutkan. Roh esensi dari tubuh sejati teratai hijau disintesis dengan roh esensi naga Phoenix. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengembangkan tabu mistik klasik, Prajna Nirvana Sutra, dia belum pernah bertemu seseorang di alam kultivasi yang sama yang bisa menandinginya dalam pertarungan esens spirit. Kembali ke makam kaisar, karena dia melepaskan serangkaian keterampilan rahasia roh esensi secara berturut-turut, Yunting dikalahkan dan hampir terbunuh. Merasakan bahaya, Yuehai mengeluarkan jimat teleportasi tanpa ragu-ragu, ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, saat jimat teleportasi hancur, keterampilan rahasia roh esensi kedua Suzimo turun. Itu seperti sambaran petir yang menyambar sepanjang malam. Sebuah cambuk yang bersinar dengan kilat tak berujung melintasi kehampaan dan lautan api, mencambuknya. Yuehai bergidik dan cahaya di matanya perlahan meredup. Namun, sosoknya masih dibawa pergi dari medan perang Asura oleh kekuatan jimat teleportasi dan menghilang. Bab 2518 mundur karena terkejut. Zhong Feiyu tidak peduli dengan hidup dan mati Yuehai. Dia hanya menyadari bahwa pedang kesadaran rohnya Qi memasuki kesadaran Suzimo tanpa perlawanan apapun. Apakah dia berhasil? Zhong Feiyu percaya bahwa tidak ada roh esensi yang dapat bertahan melawan Qi pedang kesadaran rohnya. Lebih jauh lagi, alam roh esensinya jauh melampaui alam surga abadi kelas 9. Kekuatan roh esensinya bahkan sangat dekat dengan alam yang sempurna. Sayangnya, ketika pedang Qi memasuki kesadaran Suzimo, pedang itu menghilang tanpa jejak seperti batu yang memasuki laut. Advertisement. Suzimo tampaknya tidak terpengaruh atau terluka sama sekali. Tak hanya itu, Suzimo malah berbalik dan menyeringai padanya.
Senyuman itu membuat tulang punggungnya merinding. Alasan mengapa Suzimo berani membuat pilihan seperti itu secara alami karena dia memiliki pedang teratai hijau yang dipadatkan dari biji teratai hijau dalam kesadarannya yang dapat menetralkan ki pedang kesadaran roh Zhong Feiyu. Di antara keterampilan rahasia roh esensi yang dia kendalikan, dua keterampilan yang memiliki kekuatan terkuat bukanlah yang sebelumnya, melainkan skala terbalik. Dia secara khusus meninggalkan keterampilan rahasia roh esensi itu untuk Zhong Feiyu. Suzimo tersenyum pada Zhong Feiyu sebelum skala naga seukuran telapak tangan terbang keluar dari gelabelanya dan melaju menuju yang terakhir. Meskipun skala naga terlihat biasa saja, Zhong Feiyu merasakan bahaya yang kuat. Namun, dia marah jika mundur begitu saja. Tidak seperti orang lain, kemampuan dan kekuatannya melampaui orang lain pada tingkat tertentu. Advertisement. Ditambah dengan jimat teleportasi di tangannya, dia bisa pergi kapan saja. Suzimo tidak mungkin membunuhnya. Mendengar hal itu, Zhong Feiyu tidak mundur. Sebaliknya, dia melepaskan aliran kesadaran roh dan mencoba melakukan kontak dengan skala naga. Saat dua keterampilan rahasia roh esensi melakukan kontak dan bahkan sebelum mereka bertabrakan, ekspresi Zhong Feiyu berubah drastis saat dia memutuskan kesadaran roh dan mundur. Namun, skala terbalik telah lama mengunci dirinya. Ia mengikuti auranya dan terus mengejar seperti bayangan. Lukisan penjara bawah tanah. Saat itu, suara Suzimo terdengar sekali lagi dan kekuatan suci tertinggi turun. Begitu Zhong Feiyu terjebak di tempat dan tertunda sebentar, skala terbalik akan turun dan dia tidak punya tempat untuk lari. Kekuatan surgawi seperti lukisan penjara tanah tidak menimbulkan ancaman bagi Zhong Feiyu. Namun, dia melihat skala naga yang masuk dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Suzimo, sulit bagiku untuk melepaskan metodeku di medan perang Asura. Aku akan membiarkanmu berpuas diri hari ini. Kami pasti akan bertarung selama pertempuran untuk peringkat surga. Sebelum hukumannya selesai, Zhong Feiyu menghancurkan jimat teleportasi itu tanpa ragu-ragu. Dengan kilatan cahaya, dia langsung meninggalkan medan perang Asura. Reverse Scale masih ingin mengejar aura yang ditinggalkan oleh Zhong Feiyu. Sayangnya, Zhong Feiyu diekstraksi dari ruang ini. Meskipun skala terbalik sangat kuat, ia tidak dapat melintasi ruang dan perlahan menghilang. Advertisement. Suzimo tidak terkejut dengan hasil ini. Zhong Feiyu terlalu berhati-hati dan bisa merasakan bahaya. Dia tidak berani menghadapi skala terbalik dan hanya menyentuhnya. Terlebih lagi, roh esensi Zhong Feiyu tidak kalah dengan miliknya. Kalau tidak, roh esensinya akan terluka dengan sedikit sentuhan tadi. Di atas kota kuno, 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi melihat ke bawah dengan ekspresi tercengang. Sebelumnya, mereka mengira pertempuran ini akan berlangsung sangat intens. Zhong Feiyu, Song Che, Heaven Immortal Luo Yang, Yue Hai dan Xie Tianhuang semuanya berada di 10 besar prediksi peringkat surga. Namun, bersama ratusan dewa surga lainnya, mereka dikalahkan sepenuhnya oleh satu orang. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Song Che dan Yue Hai sudah meninggal. Umur surga abadi Luo yang telah menurun secara signifikan. Meskipun dia masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Xie Tianhuang selamat dan lolos dengan luka serius. Di antara mereka berlima, hanya Zhong Feiyu yang berhasil melarikan diri tanpa cedera. Selanjutnya, di adegan terakhir itu, Zhong Feiyu jelas terkejut dengan metode Suzimo dan tidak berani bertarung lagi. Ratusan dewa surga lainnya menderita lebih banyak kerugian dan hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Sisanya terkubur di lautan api. Rawa surgawi bergumam dengan ekspresi yang bertentangan, siapa yang mengira pertarungan memperebutkan segel akan berakhir seperti itu. Divine Cloud menghela nafas juga. Benar, sebelumnya, semua orang mengira akan ada sungai darah di jembatan Paramita ini dan mayat akan berserakan di seluruh pulau. Namun, dia menjaga jembatan Paramita sendirian dan menghentikan semua orang di luar. Xie Qingcheng adalah satu-satunya yang tiba di pulau itu. Bahkan sekarang, angin surgawi masih terasa sulit dipercaya. Api surgawi mengeluh, hanya ada 2 orang yang tersisa di kelompok Xie Qingcheng tetapi mereka menjadi pemenang terakhir. Kekacauan total. Divine Rainbow bergumam terus-menerus.
Apa? Yang lain bertanya secara naluriah. Divine Rainbow melihat prediksi peringkat surga di hadapannya dan tersenyum pahit. Dalam pertempuran ini, Su Zimo sendirian mengubah prediksi peringkat surga menjadi kekacauan. Memang, peri Divine Crane mengangguk juga. 3 dari 10 besar dalam prediksi peringkat surga telah sepenuhnya dihilangkan. Selain itu, di antara para penggarap yang baru saja meninggal, beberapa dari mereka juga termasuk dalam prediksi peringkat surga. Bagaimana kita menentukan peringkat anak itu? Pelangi Surgawi bertanya. Setidaknya peringkat 3. Menurutku, dia bisa menjadi peringkat 2. Dia hanya dewa surga kelas 7. Tidak masuk akal jika kita menempatkannya di peringkat R2. Tidak peduli apa, dia harus berada di atas Zhong Feiyu. Meskipun Zhong Feiyu tidak dapat melepaskan kekuatan tempur penuhnya di medan perang Asura, tekanan pada Su Zimo dalam pertempuran ini bahkan lebih besar karena dia menghadapi semua orang sendirian. Ya, menurutku peringkat 3 baik-baik saja. Lagi pula, Qin Gu juga tidak lemah. Peri Surgawi Bangau berkata, selain itu, menjadi peringkat 2 atau 3 tidak ada bedanya baginya. Jika aku tidak salah, dia atau Yunting lah yang akan mengambil posisi peringkat 1. Siapa yang akan menulis kabar terbaru tentang Su Zimo? Pelangi Surgawi bertanya. Meskipun itu hanya pertempuran besar, ada banyak informasi. Biarkan aku yang melakukannya. Peri Divine Crane mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Jangan terburu-buru, kita tunggu dulu. Ini belum berakhir. Awan Surgawi mengingatkan. Hanya ada 2 orang yang tersisa di depan Danau Darah Jahat. Lai Xuan dan Su Zimo. Ekspresi Pelangi Surgawi berubah saat dia tiba-tiba berkata, menarik. Lai Xuan sebenarnya berhasil memahami sesuatu dari keterampilan rahasia api Su Zimo sebelumnya. Tampaknya dia mendapat banyak manfaat. Kalau begitu, apakah Lai Xuan punya peluang mengalahkan pemuda ini? Memang, itu mungkin. Jangan lupa, Lai Xuan sedang dalam kondisi puncaknya saat ini. Adapun Su Zimo, dia baru saja bertarung sengit dan hampir melepaskan semua kartu trufnya. Dia telah mengeluarkan banyak energi. Petik 2. Peri Surgawi Bangau berkata dengan tergesa-gesa, bahkan jika Lai Xuan menang, peringkat Su Zimo tidak akan berubah. Tentu saja, beberapa dewa sempurna lainnya terkekeh. Di medan pertempuran di bawah, api Pancadidao berangsur-angsur padam. Lai Xuan memandang Su Zimo di seberangnya dan tidak terburu-buru menyerang. Su Zimo, aku tidak akan memanfaatkanmu. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan musuh yang kuat hari ini. Sejujurnya, aku baru saja memahami sesuatu dan berhasil menembus Sutra Matahari Agung sekali lagi. Jika aku menyerangmu sekarang, itu seperti menindasmu. Su Zimo memandang Lai Xuan dengan tenang. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan berkata, hentikan omong kosongmu. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Bab 2519 Penindasan sekali lagi. Melihat Su Zimo yang sedang menyerbu, Lai Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu bagus juga. Setelah aku menekanmu, aku akan mengampunimu juga dan kita akan seimbang. Hanya dengan cara itulah dia bisa menghilangkan trauma di hatinya. Jika tidak, setiap kali dia melihat Su Zimo di masa depan, dia secara naluriah akan mengingat bahwa dia dibebaskan setelah ditekan oleh Su Zimo. Lai Xuan menyalurkan fenomena garis darahnya dan ki darahnya melonjak. Rising Nine Suns muncul di belakangnya, memancarkan panas yang mengerikan dengan amukan api saat auranya terus meningkat. Semua orang mengira ketika Sutra Matahari Agung dikembangkan hingga batasnya, fenomena garis darah akan menghasilkan 9 matahari yang terik. Lai Xuan berkata dengan suara yang dalam, bahkan banyak orang dari keluarga kerajaan Yan yang tidak mengetahui bahwa puncak dari teknik sutra ini adalah konvergensi 9 dari 9, menciptakan satu matahari yang terik. Advertisement. Saat dia mengatakan itu, 9 matahari yang terik di belakang Lai Xuan bertabrakan dengan cepat dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Bahkan dengan kekuatan mata Su Zimo, dia menyipitkan matanya dan berhenti sejenak. Kenyataannya, cahaya 9 matahari yang menyatu saja sudah cukup untuk membutakan para penggarap dari alam budidaya yang sama. Alasan mengapa mata Su Zimo baik-baik saja adalah berkat iluminasi dan neter glow stone di dalamnya. Sebelumnya, saya memahami arti sebenarnya dari Sutra Matahari Agung melalui keterampilan rahasia api Anda.
Sebagai orang pertama yang menanggung kekuatan ini, Anda harus merasa terhormat atas kekalahan Anda. Lai Xuan sangat percaya diri dan menyerang Su Zimo seolah-olah dia adalah satu dengan terik matahari raksasa di belakangnya. Dengan konvergensi 9 dari 9, 9 matahari yang terik menjadi matahari tunggal dan kekuatan tempur Lai Xuan meningkat secara eksponensial. Sosok Su Zimo masih di udara saat dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan menjalin jari-jarinya, membentuk segel Dharma yang aneh. Pada saat yang sama, Su Zimo melantunkan bahasa Sanskerta dan mengangkat segel Dharma, menyerang ke arah Lai Xuan. Advertisement. Seketika, di mata Lai Xuan, Su Zimo sepertinya telah menghilang. Apa yang dilihatnya adalah barisan pegunungan hitam pekat yang berputar tanpa henti, menyelimuti tanah suci. Segel Dharma yang ganas dari biara-biara Buddha turun. Segel roda Vajra yang hebat. Kembali ke Avicii, Su Zimo cukup beruntung mendapatkan pemberian Kaisar Ananda. Dia menyembunyikan kebenaran mendalam tentang segel roda Vajra Agung dan segel besar Gunung Meru di dalam bunga Saraca. Dunia dalam sekuntum bunga. Itulah alasan mengapa dia dapat melihat Gunung Dewa Vajra dan Meru secara lengkap di biara Buddha dan memahami esensi dari kedua segel Dharma itu. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Sosok penyerang Lai Xuan diblokir oleh segel roda Vajra besar Su Zimo dan tidak bisa maju setengah langkah. Bahkan fenomena matahari besar di belakangnya mulai sedikit bergoyang. Segel roda Vajra besar tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa digerakkan. Lai Xuan merasa bahwa dia tidak menabrak manusia, tetapi puncak gunung yang sangat kokoh dan berdiri tegak. Bagaimana mungkin? Advertisement. Lai Xuan menyalurkan ki darahnya dan melolong panjang. Fenomena matahari besar di belakangnya meledak dengan nyala api tak berujung yang menyelimuti gunung Vajra besar. Rumah. Su Zimo melantunkan bahasa Sanskerta dan membuat segel tangan sekali lagi, seolah-olah gunung lain telah terkondensasi. Saat puncak gunung turun, Lai Xuan merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Jika gunung roda Vajra besar memberinya perasaan bahwa itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa digerakkan. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan perasaan segel Dharma kedua Su Zimo, berat. Itu berat dan megah, turun dengan kekuatan yang mengejutkan. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup di dunia ini yang mampu bertahan di puncak gunung yang begitu mengerikan? Anjing laut besar Gunung Meru telah turun. Setelah mengolah Sutra Prajna Nirvana, kekuatan Su Zimo akan meningkat secara eksponensial jika dia melepaskan seni Dharma apapun di biara Buddha. Terlebih lagi, kekuatan dari dua segel Dharma di biara Buddha pada awalnya sangat menakutkan. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya. Puncak gunung yang megah menimpa Lai Xuan. Matahari raksasa di belakangnya tampak kewalahan dan berayun dengan keras, berkedip-kedip dengan cahaya terang seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pada saat itu, Lai Xuan sedang membawa Gunung Meru besar di punggungnya dan Gunung Vajra besar di depannya. Tidak dapat maju, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar dan tulangnya retak. Ah! Lai Xuan meraung dan menggigit ujung lidahnya dengan lembut, mengeluarkan seteguk darah esensi. Dia melepaskan keterampilan rahasia dan kekuatan di tubuhnya meningkat sekali lagi, melemparkan Gunung Meru yang agung. Namun, pada saat itu, seolah-olah seekor anakonda telah merayap dari bawah kakinya dan langsung melilitnya. Pada jarak ini, Su Zimo tidak akan memberinya kesempatan. Lai Xuan baru saja memindahkan Gunung Meru ketika dia dibatasi oleh Su Zimo sekali lagi. Di bawah penindasan terus-menerus dari segel roda Vajra besar dan segel Gunung Meru besar, fenomena matahari besar miliknya sudah berada di ambang kehancuran. Sekarang setelah Su Zimo mendekat, itu rusak total. Situasinya hampir sama, Lai Xuan sekali lagi ditahan oleh anakonda koil milik Su Zimo. Matanya melotot dan merah, tidak bisa bergerak sama sekali saat mendengarkan suara tulang yang bergesekan di tubuhnya. Selama Su Zimo mengerahkan kekuatannya, dia bisa menghancurkan tubuh Lai Xuan. Telapak tangan Su Zimo melayang di atas kepala Lai Xuan sepanjang waktu, yang terakhir bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan roh esensinya dari tubuhnya. Lai Xuan sangat sedih. Sebelumnya, perhatiannya terganggu karena ingin menyelamatkan Pangeran Yan. Karena itu, bisa dimengerti jika dia dimanfaatkan oleh Su Zimo. Tapi sekarang, mereka berdua bertarung secara terbuka dan dalam waktu kurang dari 3 gerakan, dia sekali lagi ditekan oleh Su Zimo.
Hal yang paling membuat frustrasi adalah dia menggunakan gerakan yang sama 2 kali. Lai Xuan merasakan penglihatannya menjadi gelap dan kesadarannya kabur, perlahan-lahan tidak mampu bertahan. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi ringan dan tekanan yang menyesakkan dan ada di mana-mana dari sebelumnya menghilang seketika. Lai Xuan setengah berlutut di tanah, terengah-engah. Aku sudah bilang kalau aku akan melepaskanmu setelah menekanmu lagi. Suara Suzimo terdengar tidak jauh dari depan. Lai Xuan tidak melihat ke atas. Dia tidak lagi tahu bagaimana dia harus menghadapi Suzimo di masa depan. Lebih penting lagi, rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Dia telah mengembangkan sutra matahari agung hingga puncaknya dan memadatkan fenomena garis darah dari konvergensi 9 matahari. Meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan Suzimo yang baru saja melalui pertarungan besar-besaran dan tertindas dalam 3 gerakan. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa melampaui orang ini di masa depan. Lai Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Suzimo yang tidak jauh darinya dengan ekspresi konflik. Kultivator yang tampak seperti sarjana lemah ini memberinya perasaan Gunung Vajra Agung yang tak tergoyahkan dan Gunung Meru Agung yang tak terbendung. Tekanannya sangat besar dan mustahil dia atasi. Bahkan sebagai dewa sempurna yang bereinkarnasi yang telah melalui 2 kehidupan, dia tidak dapat melampaui orang ini. Berbeda dengan orang lain yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga, Suzimo tidak membunuh Lai Xuan. Pertama, karena permintaan Xie Qingcheng. Kedua, dia merasa Lai Xuan adalah orang yang jujur. Ketiga, Suzimo punya motif lain. Jika Xie Qingcheng tidak memohon belas kasihan, Suzimo pasti sudah membunuh Lai Xuan sejak lama. Dalam arti tertentu, Xie Qingcheng adalah penyelamat Lai Xuan. Sekarang Xie Qingcheng telah berhasil memperoleh Spirit Cloud Seal dan akan menguasai suatu wilayah, dia membutuhkan ahli tingkat atas di sisinya. Lai Xuan adalah kandidat yang baik. Mengingat bakat dan pengalaman Lai Xuan, dia pasti bisa menjadi dewa yang sempurna di masa depan. Dengan dukungannya, Xie Qingcheng pasti bisa mendapatkan pijakan dalam pertarungan dalam keluarga kerajaan-kerajaan abadi Yan Yang di masa depan. Bab 2520 Pangeran Wilayah Awan Roh. Di alun-alun Istana Yan Yang. Song Che, yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga, telah meninggal, Dewa Surga Luo yang sekarang berada di usia senja dan Pangeran Tian Huang terluka parah. Semua orang dipenuhi emosi setelah melihat itu. Mereka sudah lama menduga bahwa pertarungan memperebutkan segel akan berlangsung sangat sengit. Namun, tidak disangka pertarungan itu akan melampaui tingkat kegilaan. Bahkan bisa dikatakan tragis. Bahkan 3 ahli dalam 10 besar prediksi peringkat surga berakhir di negara bagian seperti itu. Selanjutnya, itu adalah mereka yang memiliki jimat teleportasi. Tanpa jimat teleportasi, Dewa Surga Luo Yang dan Pangeran Tian Huang mungkin juga tidak akan selamat. Advertisement. Bahkan jika surga abadi Luo yang belum mati, dia tidak akan bisa hidup lama. Banyak kultivator menunjuk ke arah Heaven Immortal Luo yang berambut putih dan tua tanpa keberatan apapun. Wajah lama surga abadi Luo yang gelap. Sebelumnya, dia berada di peringkat 8 dalam prediksi peringkat surga dan berada di puncaknya. Ketika para penggarap di sekitarnya melihatnya, mereka akan menunjukkan ekspresi hormat, siapa yang berani mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tapi sekarang, dia berada di usia senja dan ki darahnya lemah. Roh esensinya telah habis dan dia mungkin tidak dapat mengalahkan Dewa Surga kelas 9 manapun yang hadir, apalagi berhasil kembali ke prediksi peringkat surga. Mengingat status dan pencapaian gemilang Heaven Immortal Luo yang sebelumnya, dia tidak perlu tinggal di sini dan menanggung penghinaan seperti itu. Namun, dia sangat marah. Dia ingin menunggu di sini untuk hasil akhirnya. Dia ingin segera mengetahui tentang kekalahan telak atau bahkan kematian Suzimo. Dia yakin Zhong Feiyu bisa melakukannya. Zhong Feiyu adalah seorang dewa sempurna yang bereinkarnasi dan berada di peringkat 3 dalam prediksi peringkat surga. Selanjutnya, dia bisa bergabung dengan Yue Hai dan ada ratusan ahli surga abadi bersama mereka. Advertisement. Saat itu, sebuah cahaya melintas di atas alun-alun dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Pangeran Xingyan menyeret tubuhnya yang babak belur dan melarikan diri. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan, tidak diketahui seberapa besar keterkejutan yang dia alami.
Sebagian besar dari puluhan petani lainnya terluka dan darah segar mengalir. Xieling bergegas maju dan membantu Pangeran Xingyan menstabilkan lukanya dan merekonstruksi tubuhnya. Pangeran Xingyan juga keluar. Sudah diduga, tingkat budidayanya tidak tinggi sejak awal. Dua ahli di bawah kepemimpinannya yang berada dalam prediksi peringkat surga jauh lebih rendah daripada Zhong Feiyu dan yang lainnya. Berapa banyak pangeran yang tersisa? Hanya tinggal Pangeran Mingjiong, Putri Yuyan, Pangeran Feng dan Pangeran Yu yang tersisa. Namun, Putri Yuyan mendapat bantuan dari Zhong Feiyu sementara Pangeran Yu mendapat bantuan dari Yue Hai. Kemungkinan mereka berdua lebih tinggi. Sepertinya ada satu lagi yang hilang. Kultivator lain menghitung sejenak dan bertanya dengan cemberut ketika dia menyadari bahwa angkanya tidak tepat. Orang lain berpikir lama sebelum mengingat dan cemberut. Ada juga Xie Qingcheng yang masuk hanya dengan 10 orang lebih sedikit. Dia tidak punya peluang sama sekali. Benar, di sisinya, satu-satunya orang yang hampir tidak bisa dianggap sebagai seseorang adalah Su Zimo dari Akademi. Namun, kudengar dia hanyalah Dewa Surga kelas 6. Orang lain tertawa. Semuanya, bagaimana menurutmu? Pertarungan demi segel kali ini sangat tragis. Song Che, Dewa Langit Luo Yang, dan Pangeran Langit Phoenix berakhir dalam keadaan seperti itu. Apakah Dewa Langit kelas 6 cukup menyukainya? Sebagian besar pembudidaya tertarik dengan situasi Song Che, Heaven Immortal Luo Yang dan yang lainnya dan tidak memperhatikan perubahan dalam prediksi peringkat surga. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Surga Abadi Luo Yang, Pangeran Tianhuang, Pangeran Xingyan dan lainnya yang baru saja melarikan diri dari medan perang Asura memiliki ekspresi buruk. Apa yang kalian tahu? Pangeran Xingyan tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengutuk orang banyak. Semua orang bingung. Tiba-tiba, kilatan cahaya lain muncul di atas alun-alun. Segera setelahnya, sosok Pangeran Mingjiong, Pangeran Feng dan Pangeran Yu turun ke atas alun-alun. Tak lama kemudian, sosok Putri Yuyan juga muncul. Pada saat yang sama, lebih dari 100 dewa surga yang terbakar api dan asap hitam muncul satu demi satu, berteriak minta tolong dengan suara serak dan tragis. Sekelompok pembudidaya di bawah Xieling bergegas maju dan menyelamatkan dewa surga. Apa yang sedang terjadi? Karena keempat pangeran keluar, pertarungan memperebutkan segel seharusnya berakhir, kan? Siapa yang mendapatkan segel awan roh? Putri Yuyan. Banyak kultivator yang bingung dan banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak mereka. Di mana Zhong Feiyu dan Yue Hai? Di mana yang lainnya? Di mana segel awan roh itu? Siapa yang membakar dewa surga sedemikian rupa? Saat semua orang berdiskusi, cahaya lain muncul di atas alun-alun dan sosok Yue Hai muncul, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Yue Hai sepertinya tidak terluka sama sekali. Namun, ekspresi semua orang berubah ketika mereka memindai dengan kesadaran roh mereka. Dia sudah mati. Peringkat 7 pada prediksi peringkat surga, Yue Hai dari Sekte Abadi Laut Gunung juga mati. Wewe apa yang terjadi di dalam? Apakah perlu bertanya? Hanya Zhong Feiyu yang tersisa di dalam. Dia pasti yang melakukannya. Hah? Ekspresi Putri Yuyan dingin saat dia mendengus dengan dingin. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara Zhong. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dengan sekali pandang, Xieling dapat mengetahui bahwa roh esensi Yue Hai terluka parah dan mati. Jika bukan karena perbuatan Zhong Feiyu, hanya ada satu kemungkinan. Seberkas cahaya lain melintas di alun-alun. Ketika Zhong Feiyu muncul, wajahnya pucat dan dia tampak bingung. Meskipun dia sudah kembali ke istana Yanyang, dia masih berbalik dengan rasa takut yang masih ada. Setelah memastikan bahwa dia telah melepaskan diri sepenuhnya dari sisik naga, dia menghela nafas lega dan perlahan menenangkan diri. Saudara Zhong, bahkan kamu. Putri Yuyan memandang Zhong Feiyu dengan ekspresi konflik, ingin berbicara tetapi berhenti. Zhong Feiyu terdiam beberapa saat sebelum berkata, Yuyan, maafkan aku. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku di medan perang Asura dan tanganku terikat. Tapi jangan khawatir, aku akan membiarkan dia menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya dalam pertarungan memperebutkan peringkat surga. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi dan melaju ke arah formasi teleportasi di ibu kota Yanyang, menghilang tak lama kemudian.
Putri Yuyan menghentakkan kakinya karena marah. Apa gunanya dia mendapatkan kembali martabatnya dalam pertempuran memperebutkan peringkat surga? Dia sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi putri Spirit Cloud County. Ketika surga abadi Luo yang melihat itu, dia sudah menebak hasil akhirnya dan tahu bahwa tidak ada artinya baginya untuk tetap tinggal. Setelah Zhong Feiyu pergi, dia juga pergi, bersiap untuk kembali ke Flying Immortal Sect. Para penggarap di sekitarnya masih bingung. Apa yang dimaksud Zhong Feiyu dengan itu? Bahkan dia kalah. Seharusnya begitu. Dari kelihatannya, dia pasti kalah dari Dewa Abadi yang bereinkarnasi dari Kerajaan Abadi Yan yang kita, Tuan Lai Xuan. Saya sudah lama mengetahui bahwa kekuatan Lord Lai Xuan berada di atas Zhong Feiyu. Tetapi, apa gunanya Lord Lai Xuan berada di dalam? Dia bukan seorang pangeran. Bagaimana dia bisa mendapatkan segel awan roh? Sepertinya kita telah mengabaikan seseorang. Saat itu, orang lain meninggalkan medan perang Asura. Lai Xuan muncul. Melihat kerumunan orang di sekitarnya, Lai Xuan menghela nafas. Pertempuran untuk segel sudah berakhir. Sudah berakhir. Siapa yang mendapatkan Spirit Cloud Seal? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Lai Xuan berkata, hanya ada satu pangeran yang tersisa di medan perang Asura dan kalian bertanya kepadaku siapa yang mendapatkan segel awan roh. Hanya ada seorang pangeran yang tersisa. Mungkinkah? Xie Qingcheng. Bagaimana mungkin? Saat itu, suara bermartabat terdengar dari atas istana Yanyang. Segel awan roh sudah menjadi milik seseorang. Pangeran wilayah awan roh yang baru adalah Xie Qingcheng. Ditemani oleh suara itu, Xie Qingcheng muncul di atas istana dengan segel yang berbeda-beda di tangannya. Seketika, seolah-olah dia diselimuti kemuliaan tanpa akhir. Di bawah naungan Spirit Cloud Seal, dia bersinar terang. Terhadap cahaya itu, hampir tidak ada yang menyadari bahwa tidak jauh di belakangnya ada seorang kultivator berjubah hijau dengan ciri-ciri yang halus.